Di awal film kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Tian Xiaoxian yang berkunjung di sebuah kota bernama Mahajaya. Tian merupakan anak konglomerat Cina yang menerima warisan keluarga dan dia berencana mendonasikan kekayaannya untuk membasmi sindikat kriminal yang terus meningkat di kota Mahajaya. Diketahui saat ini di Mahajaya, kejahatan terhadap komunitas Cina lokal terus meningkat. Untuk itu, kedutaan Cina bekerja sama dengan pemerintah lokal mengambil tindakan untuk menghentikan kejahatan kriminal tersebut. Di Bandara Mahajaya, Tian dijemput oleh kepala keamanan kedutaan Cina bernama Mei Mei. Ia diperintahkan oleh duta besar untuk menjaga Tian selama berada di Mahajaya. Xin kemudian berpindah di suatu tempat di pedalaman hutan Mahajaya. Kita berkenalan dengan mantan pasukan khusus Thailand bernama Payu dan mantan pasukan khusus Cina bernama Long Fei. Mereka berdua terlihat bersama dengan kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Devrou. Tujuan mereka berada di sana untuk menyerang kamp kelompok MI6 dan membebaskan para tahanan yang ditawan oleh kelompok tersebut. Dengan bersenjata lengkap, dengan pengalaman tempur sebagai mantan pasukan khusus, mereka pun beraksi. Devrou kemudian bertemu dua petinggi MI6 yang salah satunya merupakan orang Indonesia. I'm Indonesian. Oh, okay, my bad. Tapi langsung tiwas anjing. Mereka kemudian membawa bos MI6 ke tempat di mana mereka menyekap para tahanan. Di sana tim Devrou hanya membebaskan satu orang tahanan yang diketahui merupakan rekan mereka bernama Colin. Colin yang sangat dendam dengan bos MI6 kemudian membunuhnya. Setelah membunuh bos MI6, mereka kemudian membakar habis tempat itu dan semua orang di dalamnya untuk menghilangkan barang bukti. Saat mereka pergi dari sana, namun yang tak disangka-sangka, Jaka selamat dari insiden penyerangan dan pengeboman dengan penuh luka. Dia kemudian mengubur mayat rekannya termasuk mayat istrinya untuk dikuburkan dengan layak. Scene kemudian berlanjut di kota Mahajaya di salah satu gedung. Terlihat seorang wanita yang diketahui bernama Su Feng. Dia diberitahu jika Colin telah dibebaskan. Lalu dia kemudian meminta untuk menyewa Collins dan timnya untuk membunuh Tian. Di malam hari di tempat terpisah, Jaka menyewa orang untuk mencari tahu keberadaan Payu dan Long Fei untuk membalas dendam sang istri. Payu dan Long Fei diketahui berada di arena tinju. Mereka menjadi petarung untuk mencari penghasilan tambahan dan bertahan hidup. Jaka kemudian memasuki tempat itu. Di kursi penonton dengan penuh dendam dan amarah, dia menyaksikan Payu bertarung. Setelah Payu mengalahkan lawannya, Jaka membayar penjaga arena untuk ikut bertarung. Memasuki arena tinju, dia berhadapan dengan Long Fei. Karena dendam tanpa basa-basi, Jaka langsung menyerang Long Fei dengan amarah dan tidak menggunakan pikirannya. Remember me? Huh? I remember you. I will kill you.
Pertarungan pun dimenangkan oleh Long Fei. Payu yang mengenali Jaka kemudian membawanya pergi ke rumah mereka. Setelah tersadar, Jaka diberi makan dan lalu mereka menjelaskan kepada Jaka tentang apa yang sebenarnya terjadi saat penyerbuan di campnya. Payu dan Long Fei yang ikut dalam operasi penyerbuan itu karena disewa oleh Devereaux sebagai navigator penunjuk jalan. Operasi itu awalnya mereka diberitahu sebagai misi kemanusiaan untuk membebaskan warga sipil yang disekap oleh teroris. Namun ternyata mereka ditipu. Misi itu sebenarnya hanya untuk membebaskan Colin yang diketahui sebagai pemimpin teroris, dan sebelum camp itu diledakkan, mereka berdua diserang dan dimasukkan bergabung bersama para tahanan dan ditinggalkan begitu saja. Namun mereka berhasil keluar dan menyelamatkan para tahanan dan meloloskan diri sebelum ledakan terjadi. Go! I can't defuse this. Saat ini mereka bertiga memburu orang yang sama untuk membalaskan dendam. Lalu mereka pun bersulang meneguk minuman sebagai tanda kerjasama mereka. Namun nampaknya Jaka memiliki rencana tersendiri. Keesokan paginya, Payu dan Long Fei yang terbangun dari mabuknya mengetahui Jaka telah meninggalkan mereka. Jaka ternyata menghubungi pihak kepolisian setempat untuk menangkap mereka berdua dengan dugaan terlibat perjudian dalam arena tinju. Oh man. Lalu setelah itu, Jaka menghubungi perantara Collins dan memintanya untuk memberitahu Colin jika Payu dan Long Fei selamat dari ledakan. You have a message for Collins? You can talk to me. Di tempat lain, Tian yang dikawal oleh pihak keamanan kedutaan Cina menghadiri acara wawancara di salah satu stasiun televisi yang akan membahas tentang rencana untuk melawan para sindikat. Di kantornya, Su Feng yang mengetahui rencana Tian menyewa Collins dan timnya untuk membunuh Tian karena Tian dianggap menjadi penghalang kegiatan kriminalnya. Crimes against the local Chinese community have been on the rise. Children don't have the luxury of playing outside because it's simply not safe. My father told me that the greatest wealth is being able to live a life of service to others. The people, the children are the future of this country. These crime syndicates must go. Setelah selesai wawancara, Tian yang meninggalkan gedung tersebut diserang oleh Colin dan timnya tanpa ampun. Joey, Get in the van. Devereaux, move to market. Dom, you go south. Tian berhasil melarikan diri dan pergi menuju ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Colin dan timnya yang gagal membunuh Tian kemudian mengejar Tian ke kantor polisi, yang kebetulan misi selanjutnya untuk menangkap dan membunuh Payu dan Long Fei di kantor polisi yang menjadi ancaman karena mengetahui identitas mereka. Di kantor polisi, Tian yang tiba di sana segera meminta pertolongan, namun nampaknya mereka terkendala dengan bahasa. Petugas polisi tidak mengerti bahasa Cina maupun bahasa Inggris. Lalu petugas polisi memanggil Long Fei dari tahanan untuk membantu mereka sebagai penerjemah. Sementara itu, Payu sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian di ruangan terpisah. คุณตำรวจกำลังถามผมหรือว่ากำลังบอกผมกันแน่ครับ คุณไปมีส่วนเกี่ยวกับการพนันมวยเถื่อนใช่ไหมครับ Colin dan timnya pun tiba di kantor polisi dan langsung beraksi menghabisi siapapun yang menghalanginya. 你不是电视上那个谁吗？是上那个。太好了。龙飞 ，Take out the gun！ เ
Di saat Payu sedang berduel dengan tim Collins, Jaka datang untuk membantu Payu. Ternyata semuanya sudah direncanakan oleh Jaka matang-matang dan menyuruh Payu dan yang lainnya untuk kabur dan menyerahkan sisanya kepada Jaka. Lalu Jaka dihampiri anak buah Collins dan menjadikannya sup buah. Don't do it. Mereka bertiga berhasil selamat dari penyerangan di kantor polisi dan terus berlari menyelamatkan diri. Namun mereka harus dikejar oleh Collins dan timnya. Di tempat lain, Duta Besar Cina diberitahu bahwa Tian dan tim keamanan kedutaan telah diserang dan kini Tian telah menghilang. Collins yang kehilangan jejak mereka kemudian dihubungi oleh Su Feng yang mempertanyakan kegagalan mereka membunuh Tian. Lalu tiba-tiba seorang polisi datang untuk menangkapnya, namun Jaka datang menolongnya dan melumpuhkan polisi itu. Jaka kemudian mengajukan kerjasama kepada Collins. Awalnya Collins menolaknya, akan tetapi Collins yang membutuhkan tenaga lokal pun menyetujuinya. Maybe I could use a little bit of local assistance. Di tempat lain, mereka bertiga yang berhasil meloloskan diri, kemudian mencari kendaraan polisi dan pergi menuju ke kedutaan Cina untuk mengamankan diri. Collins dan timnya yang bersama dengan Jaka hanya diberi waktu oleh Su Feng selama 48 jam untuk menangkap dan membunuh Tian. Dan jika mereka gagal, maka Su Feng akan membatalkan kontrak sewa mereka. Jaka memberitahu bahwa untuk mendapatkan Payu, Long Fei, dan Tian, mereka harus pergi ke kedutaan Cina karena hanya di sana satu-satunya tempat tujuan mereka untuk berlindung. Dan benar saja, Joe yang berada di sana melihat Long Fei dari kejauhan dan melamporkannya kepada Collins. Long Fei yang melihat Joy mendatangi mereka meminta Tian untuk segera menancap gas dan melarikan diri. Namun Collins dan Joy menembaki mereka dan kejar-kejaran lagi. We have to go. Saat di warung kelontong, mereka bertemu Jaka dan memberitahu bahwa musuhnya adalah Collins dan menyuruh Payu, Long Fei, dan Tian untuk kabur dari sana. Tidak lama kemudian, Collins dan timnya juga berada di sana. Namun Jaka membohongi mereka bahwa dia kehilangan Tian. I followed them from the crash. Lost them in the market. Namun Deverox mencurigainya bahwa Jaka merencanakan sesuatu. Namun Jaka mengelaknya. Mereka bertiga yang terus berupaya meloloskan diri dari kejaran Collins, kemudian menyelinap masuk dan bersembunyi di sebuah rumah makan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Health department. Looks like you passed inspection. Setelah pemilik rumah makan pergi, mereka lalu keluar dari persembunyiannya dan beristirahat, mengamankan diri, menunggu sampai besok hari untuk pergi ke kedutaan Cina. Jaka yang bersama dengan tim Collins kembali mengingat saat kematian istrinya. Dia berjanji di depan jenazah istrinya akan membalaskan dendamnya dan membunuh mereka satu persatu. Aku janji, kalau semuanya berakhir, aku akan menjalani hidup yang lebih baik dan membuat kamu bangga. Dan aku akan meyakini mereka supaya mereka percaya sama aku dengan tangan kosongku sendiri di waktu yang tepat. Di malam yang sama, Payu membuat skenario dengan menghubungi Collins dan membuat perjanjian bahwa dia meminta uang tebusan $100.000 dan kebebasan dan akan menukarnya dengan Tian. Mendengar hal itu, Collins pun menyetujuinya dan menyuruh Deverox untuk menyiapkan 10 penembak bayaran. Keesokan paginya, mereka bertiga pergi mengunjungi rekan lama Payu yang diketahui di masa lalu berhutang budi kepadanya. Payu mendatanginya untuk meminta diberikan beberapa senjata untuk mereka gunakan menghadapi Collins dan timnya. Dan temannya pun mempersilahkan Payu untuk membawa senjata yang ia mau. Take what you want.
Di tempat pertemuan mereka, Collins dan timnya lebih dulu berada di sana bersama dengan Jaka dan pasukan bayaran lainnya yang mereka sewa untuk mengepung tempat tersebut. Lalu di saat subuh-subuh buta, mereka bertiga pun tiba di sana. Payu bergerak masuk terlebih dahulu melalui pintu belakang, sementara Long Fei dan Tian bergerak masuk melalui pintu utama untuk menemui Collins. Saat mereka bertemu di ruang tengah, Jaka lalu menyerahkan koper yang berisi uang tebusan. Lalu Collins meminta Long Fei menyerahkan Tian kepadanya sesuai kesepakatan mereka. Lewat belakang, Payu melumpuhkan satu persatu musuhnya dan terus bergerak maju dan membunuh para tentara bayaran sewaan Collins. Lalu Payu datang dan langsung menyerang mereka sehingga aksi pertempuran pun terjadi. Di saat pertempuran berlangsung, Jaka menemui Deverox yang ingin membalaskan dendam kepadanya. Deverox yang mengetahui itu pun tidak kaget, dan tanpa banyak bicara, pertarungan pun tak terelakkan. Saat berhasil membunuh Deverox, Jaka lalu menghubungi duta besar Cina dan memberitahu lokasi keberadaan mereka dan meminta bantuan. Colin terus menyerang Payu dengan menggunakan senjata api, dan saat dia kehabisan amunisi, dia menyerang Payu dan bertarung dengan tangan kosong. Saat Payu kewalahan, Jaka pun datang. Tapi dengan kehadiran Jaka, Collins pun masih sulit dikalahkan dan mereka berdua pun harus tumbang. Tian yang mencoba menolong Jaka ditemui oleh Collins yang kemudian menembaknya namun gagal karena dihadang oleh Long Fei dan ia lagi-lagi harus kehabisan amunisi untuk yang kedua kalinya. Ternyata Payu tidak terkalahkan sepenuhnya dan mendatanginya dan kembali mengajaknya bertarung duel 1 lawan 1. Saat Collins digalakkan, lalu Joy tiba-tiba muncul dan mencoba untuk menembak Payu. Namun Tian berhasil menembaknya terlebih dahulu dan membunuhnya. Keesokan paginya, tim kepolisian bersama dengan Mei Mei datang menolong mereka. Dan di tempat terpisah, Su Feng yang berada di kantornya ditangkap oleh pihak kepolisian karena merencanakan pembunuhan kepada Tian